Kenapa ada orang yang betah sholat panjang? Karena ngarep-ngarep, saya belum hafal Quran, suruh sholat baca 1 halaman 2 halaman 1 rakaat mah, wah ini ada imam yang bacain, kita tinggal nebeng kebagian pahalanya. Tapi berdiri di mall aja, berdiri 2 jam kuat kan? Iya kan? Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Dua, apa amalan yang bagus di bulan Ramadan? Sholat ditingkatkan. Man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Ya, kuncinya itu yakin sholat ini janji dari Allah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Yakin sholat ini perintah Allah dan bisa membuka jaminan Allah, pertolongan Allah. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Yakin ini, kalau sholat kita bagus, akhlak kita akan ditolong oleh Allah jadi bagus. Tidak zalim ke diri maupun ke orang lain. Perbaiki sholat, Allah akan memperbaiki kita. Karena sholat itu aku aqimis sholat di zikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Hati-hati ya, kita sering sebaliknya, pas sholat segera diingat, Allah yang harus diingat enggak ingat. Allahu Akbar, senang di pintu yang mana? Allahu Akbar, wih hujan kayak gini di luar nih, saya susah nanti, ngarang dingin gini, enaknya makan apa? Pedang jahe, di mana? Dicari sambil sholat tuh, ada di jalan sana. Ada yang pas sholat, aduh amit-amit kendaraan saya pasti ada yang ngehalangin, gimana caranya mindahin? Strategi mindahin kendaraan waktu sholat. Astagfirullah, astagfirullah. Bayangkan sholat itu ditegakkan untuk mengingat Allah. Yang terjadi Allahnya nggak diingat, yang nggak perlu diingat diingat-ingat. Dan detail itu hadirin, barang-barang itu ketemu dalam sholat, dilacak hadirin, diurut ketinggalannya di mana. Astagfirullah, kok menjiwai sekali sih, sudah tidak boleh suudzon. Astagfirullah. Ini serius hadirin. Ramadan itu benar-benar kita perbaiki kualitasnya dan juga kuantitasnya. Dan kalau orang itu ikhlas ya, imanan wahtisaban, suka itu, sholat itu suka. Karena ini adalah saat kita spesial dengan Allah. Sholat itu zikir yang paling komplit. Zikir dalam keadaan wudhu, menghadap kiblat, ada fatih, ada takbir, tahmid, tahlil, tasbih, ada salam, ada syahadat, ada salawat, ada ruku, ada sujud, ada doa yang diapit 2 sujud, doa yang komplit. Harusnya bagi yang imanan wahtisaban itu, sholat itu idam-idaman sekali. Kalau boleh mah tiap ada peluang bisa sholat, karena sholat itu adalah momen spesial dan Allah memperlakukan orang sholat juga spesial. Sholat yang paling bagus, yang bagaimana? Yang paling banyak ingat kepada Allah. Jadi kualitasnya di sana. Selain benar niat dan caranya ya. Ayo TBM, tepat waktu berjamaah di masjid yang fardunya. Tambah lagi sholat rawatib
12, minimal 10. Qobla subuh, qobla duhur 4 atau 2, ba'da duhur 2, ba'da maghrib 2, ba'da isya 2. Jangan tinggalkan itu, jelas dalilnya. Dibangunkan rumah di sorga nanti yang istiqomah. Tambah lagi duha atau salat mutlak lainnya ya. Salat syuruk itu sempurna tuh pahala haji dan umroh. Asal habis salat zikir di masjid, kalau bisa begitu sampai waktu syuruk sejam setengahan lah. Zikir itu bisa baca Quran, bisa belajar tentang mengingat Allah, tentang apa yang Allah perintahkan, bisa tasbih, tahmid, tahlil, bisa munajat, bisa tafakur. Cobalah Ramadan ini kalau tidak ada kewajiban yang lain, tahan aja di masjid ya sampai syuruk. Duha, tambah lagi sholat sunnah yang lain, terutama malam hari. Tarawih itu hanya ada di bulan Ramadan. Jujur, jangan langsung soleh, ini jawab yang asli ya. Mana yang mau dipilih? 11 rakaat atau 23 rakaat? Jujur. Apa karena sunnah Nabi atau ringkas? Kalau orang nyari pahala, mendingan yang 11, 23. Nah, 3. Saudara nyebut gitunya aja udah berat. Coba imamnya ya, mendingan yang ringkas dan penuh pengertian, atau yang sekali 1 rakaat, 1 halaman, 1 lembar. Tuh nggak mau jawab ya kan? Ya daripada saya mendustakan suara hati nurani. Kira-kira yang paling banyak pahalanya yang pendek, yang panjang. Makanya imanan wahtisaban itu rahasianya. Kenapa ada orang yang betah sholat panjang? Karena ngarep-ngarep. Saya belum hafal Quran. Suruh sholat baca 1 halaman, 2 halaman, 1 rakaat mah, wah ini ada imam yang bacain, kita tinggal nebeng kebagian pahalanya. Tapi berdiri di mall aja, berdiri 2 jam kuat kan? Iya kan? Upacara aja kuat, panas terik matahari, di masjid mah enak, empuk, berpahala. Memang kalau kurang ingat pahala, kurang kuat. Tapi nanti kaki saya pegel. Rasulullah mah sampai bengkak. Kita mah bengkak tuh jidat karena ngantuk, jedug karena tiang. Astagfirullahaladzim. Ayo qiyamul lailnya. Coba cari imam yang panjang, ikut saja bawa mushaf. Insyaallah hadirin sekalian, dibagi-bagilah. Pernah punya teman, seorang prajurit Kopassus, perwira, itikaf sama-sama di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Waduh, kuat sekali. Tarawih habis sampai jam 11:30 malam. Tidur sebentar, dia baca Quran sesudah tarawih itu. Lalu paginya ikut lagi sholat sampai menjelang sahur. Habis sahur, sholat subuh, dia tetap duduk sampai isrok, sampai syuruk. Luar biasa. Saya tanya, akan rada berat ya waktu itu. Jadi maaf ya, itu dulu ya, begitulah. Di dekat toilet tidur aja di luar yang. Terus ditanya begini, ini teh kenapa kuat begini? Saya ini prajurit, sudah beberapa kali berperang.
Saya bisa diam di rawa seharian hanya untuk mengintai musuh. Bagaimana saya harus tidak kuat mengintai ampunan dan pahala dari Allah. Waduh hadirin, jeleb, langsung pangkat saya jadi habis. Itu takdir bersama beliau, itu qadarullah tuh, ditakdirkan. Dan perumpamaannya bagus sekali. Diem di rawa, direndam, bisa seharian itu karena mengintai musuh. Masa mengintai ampunan, rahmat, keridhaan Allah enggak kuat. Imanan wahtisaban. Jadi kekuatan, keyakinan dan mencari pahala itulah yang membuat kita kuat dalam ibadah. Nah, jadi kalau yang nanti memble-memble, cari yang ringkas-ringkas, kita mah sukses pisan tah masjid eta teh. Kenapa? Gesit itu mah. Imamnya tuh bijaksana, penuh kearifan, mengerti itu ya jiwa-jiwa makmum. Terus udah pulang ke rumah ngapain? Nonton TV, lihat YouTube, sama aja sampai jam 10:30. Di masjid mah serba nggak kuat. Ayo tarawihnya diprogram ya. Tadi mata semua diprogram, sekarang sholatnya diprogram. Mau berapa rakaat nih kita sehari? Silakan. Amalan sunnah pahalanya wajib. Yang merasa banyak kewajiban sholatnya babak belur, perbaiki waktu Ramadan ini. Apalagi amalan yang penting di bulan Ramadan. Al-Quran Al-Karim. Kita sudah banyak program Ramadan khatam Quran. Cobalah tingkatkan. Selain khatam Quran, khatam terjemah Quran. Cung yang sudah pernah khatam terjemah Quran, berapa banyak orang non-Islam yang tertarik ke Islam dan khatam terjemah Quran sehingga dia jadi yakin ke Allah, yakin kepada kebenaran Islam, yakin dengan kehidupan indah dalam Islam karena membaca terjemahnya, dan syahadat sesudah itu, dan yakin ke Allahnya tuh. Berapa banyak umat Islam yang tidak baca Quran? Berapa banyak umat Islam yang baca Qurannya sedikit? Dan berapa banyak umat Islam yang baca Qurannya banyak tapi belum pernah khatam artinya? Ini belum ke tafsir ya, baru terjemah dulu. Coba kalau khatam tafsir selama Ramadan, aduh Masya Allah, beda yakin tuh. Ya, dengan satu ayat saja yang sering dibahas, wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Al-Hadid, penggalan dari Al-Hadid ayat 4. Dan dia, Allah bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah maha melihat apapun yang kau kerjakan. Coba satu ayat ini yakin saja, gak ada tempat maksiat bagi kita. Allah selalu bersama kita dan melihat apa yang kita kerjakan. Tapi kita jarang baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhann inna ba'da dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Enakan kan dengan kayak si itu, dia mengaji teh pelan tapi ria, dan dia tuh kayaknya tuh ngapalin Quran tuh cuman pengen disebut hafiz. Yang dibaca barusan apa? Dilarang buruk sangka, dilarang tajasus, dilarang gibah. Beres ngaji
langsung buruk sangka, langsung tajasus, nyari-nyari aib, langsung gibah. Kenapa baru beres dibaca? Penyebabnya apa? Tidak paham yang dibaca. Langsung ngangguk. Benar juga ya. Fatihah sudah paham belum? Belum. Ya semoga Allah menyayangi tadi ibu-ibu. Bu, tahu doa mau pergi? Tahu. Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ibu tahu artinya? Sedikit katanya. Masalah kata sedikit. Maksudnya nggak tahu artinya. Bagus doa itu, tapi kalau tidak tahu artinya, bagaimana kita menjiwai? Ayolah hadirin. Ya, saya bersyukur Bandung Jakarta seminggu 2 kali, perjalanan 3 jam, 1 jalan, dan di kendaraan itu dipasang murotal Quran lengkap dengan terjemah. Masya Allah itu. Karena saya belum fasih berbahasa Arab, tidak seperti ustadz yang lain, jadi terbantu dengan terjemah ya. Aduh seru itu, kisah Nabi Yusuf, kisah Nabi Musa, wey, menakjubkan. Baru dengar terjemahnya. Halo, kenapa pada bengong begini? Ayo Ramadan ini adalah khatam terjemah full 1 Quran. Siap tidak nih? Imanan wahtisaban. Yang kurang iman, yang berat tuh Yang nggak ngerti aja udah berat, apalagi yang ngerti tuh aneh, kebalikannya. Saya ada yang memberi juga sebuah buku, 2 sih bukunya, wah bagus. Tentang terjemah Quran. Nanti tafsir, cari tafsirnya ya. Di handphone itu enak, tapi sejujurnya saya kalau baca Quran pakai handphone tuh asa enggak bulat gitu, karena campur di sininya. Ya, ada banyak iklan lagi di belakangnya. Asa kurang adab ya. Handphone juga pernah ditaruh saku belakang. Aduh. Cobalah memiliki mushaf ya. Yang kecil sudah punya belum? Mau diberi atau mau cari sendiri? Nah begitu saudara tuh, jangan suka menduafakan diri ya. Maunya tadi diberi aja. Sih dosa mancing-mancing katanya. Udahlah, kalau punya uang beli. Cari yang paling disukai. Kalau ingin lebih banyak pahalanya, belinya jangan 1. Kasih ke teman-teman yang suka baca Quran. Kasih, pilih suka yang mana. Yang penting dibaca ya. Tapi jangan sing baca sih. Doakan orangnya. Udah tidak ikhtisaban ya.